Filipi 3 ayat 12-16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Mari kita baca bersama-sama dari ayat 12-16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, di dalam bagian ini saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal yang dituntut oleh Tuhan di dalam perjuangan rohani kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, mengejar kesempurnaan rohani. Itu yang Paulus tuliskan di dalam bagian ini. Kejarlah kesempurnaan rohani. Kita adalah orang-orang yang sempurna di ayat 15 itu. Tetapi belum sempurna. Dua-dua ini. Kita adalah sempurna karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Tetapi belum sempurna karena masih menunggu. Menanti kesempurnaan yang kekal itu. Waktu Kristus datang kembali. Saudara-saudara, ayat 12 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di sini Paulus mendesak kita untuk menyempurnakan kekudusan kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditangkap oleh Kristus. Berjuang terus menyempurnakan kekudusanmu. Dan perjuangan untuk mencapai kesempurnaan rohani ini, ia memakai gambaran pertandingan berlari. Paulus senang memakai ilustrasi seperti itu. Mengejar seperti orang lari. Jikalau kita sombong dan berkata, oh saya pasti menang. Saudara-saudara, renungkanlah cerita daripada Aesop. Saudara tahu cerita Aesop? Pertandingan antara kelinci dan kura-kura. Itu orang bijaksananya luar biasa daripada Tuhan. Jadi kelinci yang berlomba dengan kura-kura ini. Kelinci itu sombong karena sekali loncat dia bisa jauh sekali meloncat ke depan. Meninggalkan kura-kura itu. Tapi kura-kura ini mempunyai satu sifat. Meskipun dia lamban gitu ya. Tapi dia konsisten. Dia terus berjalan. Sementara si kelinci ini loncat. Satu. Dia lihat ke belakang. Wah, ketawa dia. Aduh, katanya dia dengan kesombongannya. Masih jauh kamu. Dia lalu overconfident. Pasti menang. Lalu dia tidur dulu. Tidur dulu saya. Masih jauh kok. Akhirnya kura-kura terus dengan konsisten dia jalan. Dia tidak menghina diri.
konsisten. Meskipun lambat, terus jalan melewati kelinci yang sudah tidur itu. Waktu kelinci bangun, terlambat. Ternyata lawannya sudah sampai ke garis finish. Ini gambaran sama dengan pertandingan rohani. Paulus jelas menolak pemikiran, sekarang saya sudah menang. Tetapi dia berkata, bukan seolah-olah aku sudah sempurna. Aku mengejar itu. Aku belum sempurna. Aku tidak mau overconfident di dalam dunia ini. Paulus memakai gambaran mengejar ini. Kesempurnaan ini. Dia meminjam bahasa daripada guru-guru palsu zaman itu. Yang mengklaim bahwa mereka itu sudah mencapai kesempurnaan. Mereka sudah mendapat segala berkat surgawi di hidup ini. Sehingga hidup saya harus makmur terus. Saudara-saudara, teologi kemakmuran sudah ada di zaman Paulus. Bukan hanya di zaman ini. Kalau kita bayangkan hari ini, orang semacam ini. Jadi Kristen pasti sehat. Jadi Kristen pasti kaya. Jadi Kristen pasti sukses. Inilah mereka yang mirip musuh-musuh Paulus itu. Yang klaim kesempurnaan itu sudah menjadi milik mereka di dunia ini. Mereka pikir kalau saya dulu sakit, sekarang percaya Yesus, sembuh. Artinya ini kehendak Tuhan sempurna untuk saya. Kalau dulu miskin, sekarang percaya Yesus jadi kaya. Ini pimpinan Tuhan yang sempurna. Jelas Paulus di bagian ini mengaku, aku belum sempurna. Masih ada peperangan dengan dosa. Masih ada keraguan, kelemahan, ketakutan, sakit penyakit yang harus dia alami untuk bisa melayani Allah. Aku belum sempurna. Tetapi saudara, yang mau Paulus katakan di dalam bagian ini, justru adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditangkap Kristus. Dia lebih menekankan ke arah situ. Paulus tidak berhenti, aku sudah tidak sempurna. Sudahlah, tidak. Tetapi dia tidak menyerah kepada keadaan itu. Tetapi Paulus berkata apa saudara? Aku mengejar. Itu kuncinya. Aku mengejar, dan kalimat terakhir, karena aku sudah ditangkap oleh Kristus. Artinya, Paulus tidak menyerah. Dia terus berjuang untuk makin suci, makin belajar mirip dengan Tuhan, karena Paulus sadar dia sudah ditangkap oleh Kristus. Saudara, Kisah Rasul 9 ayat 1-19 ini menceritakan tentang bagaimana Paulus ditangkap oleh Kristus di dalam Kisah Rasul itu. Sebelum ditangkap Kristus, Paulus pekerjaannya memburu orang-orang Kristen. Dia cari di mana ada orang Kristen, dia aniaya, dia seret ke penjara, dia bunuh. Itu Paulus sebelum dia ditangkap oleh Kristus. Paulus selalu menganggap dirinya hebat, dirinya benar. Bagi dia penganiayaannya kepada jemaat adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini kita harus hati-hati saudara. Kita tidak se-ekstrim Paulus. Tetapi kita harus hati-hati memakai baju yang bagus datang ke gereja. Hatinya ada di Tuhan atau di mana? Saudara-saudara, ini sama semua. Dia menyangka dengan berbuat ini, oh saya sedang memperjuangkan satu tujuan dan perjuangan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, Saulus ditangkap oleh Kristus waktu dia jalan ke Damaskus. Itu perjalanan ke Damaskus kiranya menjadi sesuatu perjalanan yang kita semua alami juga. Waktu itu siang hari, saudara. Matahari harusnya bersinar, itu terik sekali. Tetapi cahaya Tuhan menyinari dia itu dari langit turun mengelilingi Paulus dan teman-temannya itu. Jauh lebih terang daripada matahari. Sinar dari surga menerangi dia. Dia jatuh ke tanah. Lalu dia mendengar satu suara. Dia sudah gelap matanya. Sudah tidak bisa lihat karena cahaya itu begitu terangnya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus pasti bingung sekali saat itu. Dia tanya begini.
Siapa engkau, Tuhan? Dia pasti merasakan kemuliaan itu sesuatu yang besar sekali yang di luar pemahaman rasional dia. Lalu Tuhan menjawab di dalam sinar itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saat itu saudara, Saulus itu langsung terpikir dua hal. Yang pertama, Kristus bangkit dari kematian. Saulus melihat Kristus di dalam cahaya itu. Saulus tahu Kristus hidup. Dan yang kedua, saat itu dia baru sadar ketika dia pukulin orang Kristen, ketika dia aniaya orang Kristen itu dia sedang menganiaya Kristus sendiri. Lalu setelah itu Kristus memerintahkan Saulus bangun dan pergi ke dalam kota Damaskus. Tangannya dituntun karena sudah tidak bisa lihat. Matanya ketika sudah lihat cahaya terang itu tidak bisa lihat 3 hari. Dia begitu lemah. Yang tadinya hebat sekarang dituntun sama orang. Tidak berdaya. Takut dan putus asa. Dituntun masuk ke kota itu. Bukankah ini pengalaman yang kita harus ada? Saudara-saudara, semua orang yang diselamatkan Tuhan seperti inilah. Dia disinari oleh terang Tuhan, dosanya sendiri dalam hatinya. Lalu dia suruh jalan ikut Tuhan, dituntun. Ini saat itu Saulus mengalami kegelapan jiwanya. Dia matanya tidak bisa melihat, itu semua gambaran rohani. Tapi meskipun dia buta, dia sudah melihat Kristus. Dan ketika dia melihat Kristus, dia melihat dirinya untuk pertama kalinya. Nah ini saudara, dia lihat Tuhan, dia lihat dirinya pertama kalinya. Begitu bobrok, segala kebenarannya itu hilang. Yang dia lihat dosanya, kejahatannya, semua terbuka di hadapan Kristus. Saudara-saudara, selama manusia selalu menganggap dirinya benar, maka dia belum pernah sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Tidak peduli dia sudah mengaku Kristen dan dibaptiskan. Saulus ketika bertemu dengan Tuhan, dia langsung melihat dirinya. Itu sesuatu yang lumrah, yang wajar, yang natural ketika seseorang bertemu dengan Tuhan. Bukankah itu saudara lakukan setiap minggu di gereja? You are meeting God. Saudara sedang bertemu dengan Tuhan di dalam gedung ini. Langsung melihat diri. Paulus tidak melihat orang lain. Aduh, salahnya si ini, dosa dia. Tidak, dia lihat dirinya, ya Tuhan. Begitu bobroknya saya. Itu ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan. Paulus berkata kepada Timotius dalam suratnya begini, saudara. Aku tadinya seorang penghujat. Sadar dia. Dan seorang penganiaya. Dan seorang ganas. Tetapi sekarang ia berkata dalam surat itu. Aku seorang yang paling berdosa. Yang bergantung kepada belas kasihan Tuhan dan kesabaran Yesus Kristus yang tidak terbatas itu. Meskipun aku berdosa, dia terus menerus mengetuk pintu hatiku. Menyuruh aku datang dan bertobat. Sehingga di dalam surat itu Paulus menulis begini. Sehingga aku menjadi contoh bagi mereka yang akan percaya dan mendapat hidup yang kekal. Perjalanan ke Damaskus itu harus menjadi milik kita masing-masing. Itu sebab kalau orang begitu jahat, saudara, seperti Saulus bisa diselamatkan dan mendapat anugerah Tuhan. Semua orang juga bisa. Saudara juga bisa. Tidak ada orang tidak bisa mendapat keselamatan dari Tuhan. Asal saudara mau mengulurkan tangan. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Apakah saudara sudah pernah merasa begitu lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan? Jalan Damaskus di dalam kehidupan kita mungkin tidak sedramatis Paulus. Tapi pengalaman jalan Damaskus itu harus ada di dalam setiap kita. Saya bertobat tidak tahu kapan. Ada orang yang bertobat tahu jelas di dalam KKR ini, hari ini, jam segini. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan pimpin saya. Dari orang yang menyembah patung menjadi tahu orang yang menyembah Tuhan. Tuhan terus memimpin perjalanan hidupku. Demikian saudara semua. Adakah jalan Damaskus itu di dalam hidupmu? Saudara-saudara. Jalan Damaskus itu pengalamannya harus ada di dalam setiap kita orang Kristen.
Karena Paulus berkata, akulah yang menjadi contoh bagi orang yang akan percaya kemudian kepada Kristus. Bagaimana sinar kemuliaan Kristus itu menyinari hatimu. Dan engkau bercucur air mata menyadari dosamu. Tuhan, selamatkanlah aku. Saat itu kita sungguh-sungguh bertemu Tuhan dan sadar diri begitu miskin. Dan Kristus begitu besar. Itulah kesadaran. Dan seperti Tuhan memilih Saulus, ia juga memilih kita. Tuhan berkata kepada Ananias begini waktu itu. Dia sudah masuk ke Damaskus, dituntut tangannya. Lalu Tuhan berkata kepada Ananias, muridnya, murid Tuhan. Sekarang pergi cari Saulus. Dituliskan apa? Yang lagi berdoa. Saudara, ini kalimat di dalam kitab suci is simple. Ya, tetapi inilah yang memberikan kepada kita sesuatu pengertian. Bahwa perubahan pertama dari orang yang sudah menjadi milik Kristus. Meskipun matanya belum bisa melihat. Tetapi dia sudah melihat Kristus. Yang dulunya suka berdosa, sekarang berdoa. Itu perubahannya. Dituliskan jelas. Ananias sekarang pergi ke rumah itu. Cari yang namanya Saulus. Dia lagi berdoa. Ini perubahan pertama dari orang yang sudah memiliki Tuhan. Dia suka berdoa. Ananias mencari dan bertemu Saulus yang sedang berdoa di situ. Lalu dia mendoakan Saulus supaya matanya itu bisa melihat lagi. Matanya yang bisa melihat itu, saudara, adalah gambaran daripada perubahan rohani dia. Semua menjadi baru. Dia berkata di dalam surat Filipi itu, saudara masih ingat, segala yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi demi Kristus. Itu yang matanya sudah dibutakan terhadap dunia, sekarang melihat kepada Tuhan. Itu semuanya menjadi gambaran kita. Pengalaman Damaskus itu harus ada sehingga apa yang kita lihat itu nilainya berubah sama sekali. Apa yang dulu saya anggap untung, sekarang saya anggap rugi karena Kristus. Berarti Kristus yang utama. Bukan saudara tidak boleh ini dan itu. Tetapi taruhlah Kristus. Semua untuk dia yang saudara kerjakan. Saudara, Saulus setelah ditangkap oleh Kristus, hidupnya berubah total. Dulu menganiaya, sekarang mengasihi jemaat Tuhan. Dan terus bekerja bagi Injil Tuhan. 30 tahun kemudian setelah dia bertobat, dia menulis surat yang tadi kita baca ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh ini atau telah sempurna. Dia terus mengejar kesempurnaannya. Kerja bagi Tuhan. Hidup makin disempurnakan oleh Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku sendiri sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia ingat pengalaman itu. Saudara, kalau jalan sudah lambat mengikut Tuhan, ingat pengalamanmu. Ingat pengalaman Damaskusmu. Bagaimana Tuhan begitu cinta kasih. Saudara jangan terus mengingat keadaan sekarang. Bagaimana cintamu, itu perkataan Yesus kepada Laodikia. Kamu sekarang sudah dingin. Di mana cintamu yang dulu itu? Saat kau pertama kali melihat kemuliaanku. Dinyatakan, balik selalu. Lihat, saudara-saudara. Kita mau seperti Paulus. Setelah kita diselamatkan oleh Kristus, kita mengejar buah roh itu. Kesucian, cinta kasih, sukacita, makin hari makin sempurna. Serupa dengan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Lalu kita menuju kepada poin kedua. Ada 2 nasihat dari Paulus untuk kita semua pagi hari ini. Bagaimana untuk kamu itu mengejar kesempurnaan itu? Paulus kasih 2 nasihat. Di dalam ayat 13-14 dia berkata begini. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, dengar saudara nasihatnya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, dua nasihat itu adalah: pertama, lupakan yang telah di belakangku. Dan kedua, arahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu dua nasihat penting sekali di dalam kita mengejar kesempurnaan kita, kerohanian kita. Di sini Paulus bicara tentang fokus, konsentrasi. Ketika kita melakukan perjuangan ini, konsentrasi, lihat ke depan. Ada dua hal di dalam fokus kita. Lupakan apa yang sudah lalu, dan lihat ke depan kepada apa yang ada di hadapanmu. Yang pertama, apa artinya melupakan apa yang sudah di belakangku? Bukankah Paulus mengingat dosanya? Bukankah Paulus mengingat dia sudah pernah ditangkap oleh Kristus? Saudara-saudara, kita tahu Paulus mengambil gambaran seorang pelari. Ya. Kalau pelari, waktu lari lihat ke belakang, saudara, maka ini tiga hal yang terjadi. Kecepatan kurang, meskipun sepersekian detik. Arah menjadi kacau, dan akhirnya kalah berlomba. Itu sebabnya saat berlari, melihat ke belakang itu selalu berbahaya. Sama dengan hal kerohanian, saudara. Kita tidak boleh melihat ke belakang. Kita ingat peristiwa di Perjanjian Lama, ketika Tuhan memimpin umat Israel untuk keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian. Dia menyediakan segala sesuatu yang Israel butuhkan di dalam perjalanan mereka. Akan tetapi waktunya tiba, ketika orang-orang itu berhenti melihat ke depan, untuk menantikan tanah yang Tuhan berikan, dan sebaliknya mereka lihat ke belakang, kepada kehidupan mereka dulu di Mesir. Itu dicatat di Bilangan 11 ayat 5-6, begini bunyinya. Kita teringat kepada ikan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Termasuk mentimun, melon, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tapi sekarang kita sudah kurus kering. Tidak ada apapun kecuali mana ini yang sudah kita lihat. Wah, ini exaggeration, saudara. Biasa, orang itu begitu. Kalau sudah bersungut-sungut selalu exaggerate. Saya yang paling susah, saya yang paling ini, saudara. Coba lihat ini. Kita teringat ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Sekarang juga tidak bayar. Dia dikasih makan daging sama mana itu, Tuhan dia tidak bayar. Tapi dia tuh selalu begitu. Menjadi contohnya. Semua dia ingat yang bagus-bagus. Sekarang kita sudah kurus kering. Oh tidak, saudara. Siapa bilang mereka kurus kering? Ya, jadi Israel tidak sadar, saudara. Ini kesalahannya mereka waktu lihat ke belakang itu. Ini bukan persoalan makan enaknya, saudara. Saudara jangan salah kaprah. Ya, Tuhan tidak pernah melarang kita makan yang enak, beli barang yang bagus. Ya, itu semua ada teologinya di sini. Tetapi, saudara, Israel tidak sadar waktu mereka nikmat makan bawang, melon, segala macam itu di Mesir. Itu mereka sedang diperbudak. Itu yang mereka tidak sadar. Tidak sadar semua kenikmatan itu di dalam keadaan mereka diperbudak. Saudara-saudara. Mereka lebih pilih hidup enak dalam perbudakan itu, daripada dibebaskan oleh Tuhan beribadah kepada Dia. Wah, cilaka, saudara ini. Mereka mau kembali kepada hidup seperti itu. Itu berarti mereka tidak menghargai dan tidak percaya kepada pimpinan Tuhan yang baru. Betul tidak? Itu, saudara. Inti daripada cerita ini adalah bahwa mereka mulai melihat ke belakang dan gagal mempercayai Tuhan atas berkat mereka saat ini dan hari depan. Kita tidak boleh menjadi Kristen bawang merah seperti itu, saudara-saudara. Ini terjadi jikalau kita terbiasa melihat ke masa lalu.
Lalu kesaksian kita itu semuanya dari apa yang Tuhan sudah kerjakan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Atau kita terus bicara tentang masa lalu yang indah ketika berkat Tuhan itu besar datang kepada kita. Kita tidak pernah maju kalau seperti ini. Saudara-saudara, Tuhan tanya, berkatku apa hari ini? Engkau percaya berkatku hari depan? Bukan tidak boleh kita mengingat, pasti bukan itu saudara-saudara. Tetapi ini yang terus-menerus bilang, sekarang tidak, saya sudah hidup susah. Wah, cilaka kalau seperti ini, saudara. Berarti pimpinan Tuhan tidak jelas. Justru kita maju terus menuju tanah perjanjian itu. Paulus memperingatkan untuk tidak melakukan hal itu tuh. Terus-menerus bersaksi tentang masa lalu. Tetapi hari ini dan hari depan tidak ada pimpinan Tuhan sama sekali. Itu kesalahan besar. Justru Paulus berkata, saudara-saudara, berkat masa lalu itu baik. Kita harus mengingat itu. Kita telah menerimanya dari tangan Tuhan. Kita harus bersyukur untuk itu. Kita bersukacita di dalam segala hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Tetapi sekarang kita harus biarkan hal itu menjadi masa lalu. Dan kita harus terus maju. Jangan menjadi orang yang diikat oleh masa lalu. Tetapi Tuhan ingin kita maju terus, saudara. Kita akan bisa maju jikalau kita bisa melupakan dengan benar. Yesus berkata, saudara, di dalam Lukas 17 ayat 32 begini. Ingat istri Lot. Dia mendapat anugerah bisa lolos dari bahaya besar ketika Sodom itu mau dihancurkan. Lot dan keluarganya mendapat peringatan untuk lari daripada kota Sodom. Jadi ketika itu, saudara, setiap orang biasa berbisnis, kerja sehari-hari semua. Lot dan istrinya dan kedua anak perempuannya lari meninggalkan kota itu. Yang lain tidak mau. Mereka sudah selamat di luar kota. Harusnya mereka cherish kesempatan itu dari Tuhan. Anugerah besar itu. Tetapi istri Lot di dalam detik terakhir, dia ragu-ragu dan dia melihat ke belakang. Saat itu juga dia terperangkap oleh badai dan menjadi tiang garam. Inilah contoh yang Yesus ingatkan. Begitu banyak orang sudah terdistraksi oleh masa lalunya. Sehingga komitmennya kepada Tuhan menjadi terganggu. Paulus berkata kepada kita semua, saudara-saudara, lupakan apa yang di belakang. Dia tidak lupa semua anugerah dan berkat yang Tuhan berikan. Pasti dia tidak lupa. Semua suratnya dia tuliskan itu. Termasuk hal yang buruk, yaitu dosa-dosanya sendiri. Dia tuliskan. Dia tuliskan kepada Timotius. Tetapi saudara, ingatan itu tidak melumpuhkan dia. Karena dia mengingat di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan yang besar. Itu poinnya, saudara. Kita diberi oleh memori oleh Tuhan itu kuat sekali. Ya saudara-saudara, kita bukan artinya melupakan itu, benar-benar lupa. Tidak mungkin, saudara-saudara. Tetapi justru kita melupakan itu artinya kita maju terus dan kita sementara mengingat di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Semua yang dia pernah kerjakan bagi kita. Coba lihat Paulus di sini. Ingatan itu tidak melumpuhkan dia. Meskipun dia sadar dulunya aku seorang penghujat, aku seorang pembunuh. Tapi dia tidak menjadikan dia nangis-nangis terus terhadap dosanya itu. Lalu dia duduk diam dan tidak mau melayani Tuhan. Tidak ada itu di hidup Paulus. Tetapi dia bangun. Karena dia tahu anugerah dan cinta kasih Tuhan telah membebaskan dia dari rasa bersalah karena dosa-dosanya itu. Saudara-saudara, jangan sampai kita diganggu oleh setan dan kelemahan daging kita. Sehingga kita tidak mau maju. Kita selalu diperbudak oleh masa lalu. Saya sudah begini, Tuhan tidak sayang lagi kepada saya. Berhenti, saudara-saudara. Itu tipuan setan semuanya. Allah telah membebaskanku. Meskipun aku ingat dulu seperti ini. Tapi anugerah cinta kasih Tuhan memberikan aku kesempatan melayani dia. Maju terus ke depan. Itu Paulus, saudara-saudara.
Dia tahu anugerah Tuhan sudah cukup untuk membebaskan dia daripada rasa bersalah karena dosa-dosanya itu. Dan belas kasihan Allah yang telah mengangkat dia menjadi rasul Tuhan. Luar biasa, saudara. Jangan di pikiran itu, oh saya sudah berdosa, Tuhan mau buang saya. No, saudara. Selama nafasmu masih ada, Tuhan mau mengangkatmu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Iya, itu pilihanmu. Kau kembali ke masa lalu atau berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan berikan kesempatan kepada Paulus dan dia bangkit, dia berjalan ke depan. Aku mengarahkan pikiranku apa yang sudah di hadapanku. Tuhan masih berikan kesempatan melayani, aku menjadi rasul dan aku akan mengabar Injil seumur hidupku. Dia tidak mau ingatan itu mengganggu pelayanan dia. Dia biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Termasuk masa lalu yang baik pun dia kesampingkan. Dia fokus ke depan menantikan pekerjaan yang masih Tuhan berikan kepada dia untuk dia kerjakan. Itu sebab Paulus berkata apa saudara? Ini nasihatnya yang kedua. Bukan hanya melupakan, tapi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Maka inilah hal kedua yang dilakukan Paulus. Konsentrasi. Tetap itu fokusnya saudara. Fokus, konsentrasi kepada banyak hal yang akan Tuhan lakukan melalui hidupnya. Tuhan masih bekerja, Tuhan tidak mati. Ayat 13 dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakang dan berjuang keras menuju apa yang ada di depan. Seorang pernah tanya sama misionaris David Livingstone. Ketika dia kembali ke Inggris sebentar setelah bertahun-tahun melayani di Afrika. Dr. Livingstone, kemana engkau siap untuk pergi sekarang? Livingstone dengan tenang menjawab, saya siap pergi kemanapun, asalkan maju. Itulah sama dengan Paulus. Perasaannya tentang pimpinan Tuhan selalu dikaitkan dengan kesadaran dia akan pintu yang terbuka di hadapannya. Melalui pintu-pintu itu Paulus terus-menerus berjuang menuju hal-hal yang ada di depan. Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah saudara, tujuan dan hadiah ini sama-sama konsentrasinya, fokusnya kepada Kristus. Kesempurnaan di dalam dia. Tetapi tujuan dan hadiah mewakili aspek yang berbeda dari kesempurnaan yang sama. Tujuan itu adalah perjuangan kita. Dan hadiah itu dimengerti pemberian dari Tuhan. Memang keselamatan dan perjuangan mengejar kesempurnaan itu dari awal sampai akhir bergantung kepada anugerah Tuhan, saudara. Tetapi kitalah yang bertanggung jawab mengerjakannya. Keselamatan itu memang anugerah, iya saudara. Tetapi kita kan yang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang harus berjuang untuk mengerjakan kekudusan kita. Tuhan tidak mengerjakan perjuangan itu untuk kita. Itu sebabnya Paulus berlari-lari kepada tujuan untuk mendapat hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Ini adalah perjuangan Paulus setelah menerima keselamatan, yaitu menjalankan kehendak Tuhan di dalam setiap pintu yang Tuhan bukakan bagi dia. Tuhan tutup, dia tidak pergi. Saudara bisa membaca di Kisah Rasul. Ya, saat dia mau pergi melayani ke daerah, Roh Kudus menutup. Dia tidak pergi ke situ. Meskipun dia ingin, dia sangat-sangat dekat dan tahu apa rencana Tuhan itu. Sementara dia menyadari hadiah yang mulia di dalam panggilan-panggilan itu, perjuangan dia menyadari hadiah yang mulia yaitu mahkota kebenaran yang akan diberikan kepada dia pada hari Tuhan. Nah ini dia tuliskan di dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Jadi Paulus di dalam perjuangannya sehari-hari, dia tuh ingat juga kepada hidup yang kekal yang dia akan terima itu. Saudara-saudara, dia tulis begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia belum mati. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Itu semua perjuangan dia. Tujuan dia menuju kesempurnaan itu. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi di pikirannya itu ada itu. Saudara-saudara. Untuk terus memberikan dia kekuatan. Di dalam hidupnya menjalankan panggilan dia.
Paulus selalu sadar pengharapan kemuliaan, mahkota kemuliaan itu di dalam hidup dia. Itu tidak dia lupakan, saudara-saudara. Kita orang Kristen, seperti tadi ayat yang dibacakan, kita mendapat upahnya untuk setiap yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Saudara tidak boleh main-main. Ya, ini semua ada dalilnya saudara, di dalam kitab suci. Paulus selalu sadar pengharapan kemuliaan ini di dalam hidupnya. Ini yang menguatkan dia di dalam penderitaan, di dalam setiap pelayanan dia. Dia tahu pengharapan ini tidak mengecewakan dan melengkapi dia untuk tetap waspada dan mengendalikan diri di dalam peperangan rohani. Paulus selalu sadar hidup ini peperangan terus menerus. Tetapi hadiah di bagian ini bukan mahkota itu, saudara, yang dia tuliskan di bagian ini. Tetapi perjuangan dia dari hari ke hari mengerjakan tugas panggilan dari Tuhan itu. Maka kita bisa salah jikalau hanya fokus kepada masa lalu. Karena berarti kita tidak percaya berkat Tuhan di hari depan. Dan kita juga bisa salah dengan hanya melihat kepada masa depan yang masih jauh. Sehingga kita kehilangan berkat yang Tuhan sediakan untuk hidup saat ini. Itu sebabnya kita harus mengerjakan pertandingan kita dengan berjuang menuju setiap tugas baru di depan kita. Kalau kita bangun di pagi hari, kita berdoa bersyukur, kita bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur inilah hari baru yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku tahu ada hal-hal baru yang harus aku lakukan. Ada tantangan baru yang harus aku hadapi. Ada pelajaran-pelajaran yang baru untuk aku pelajari. Tolong aku untuk menggunakan hari ini sebaik mungkin. Untuk mendidik anak-anakku dengan baik. Memakai waktu dengan baik. Dan ketika kita mau tidur malam itu, kita bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari. Hari ini aku sudah mengerjakan yang terbaik yang seharusnya aku lakukan. Tolong aku untuk menempatkan pengalaman hari ini di belakang. Dan aku mau beristirahat dengan baik. Sehingga besok aku bisa melayani-Mu lebih baik lagi. Ini menuju kepada poin terakhir yang ketiga, yaitu perjuangan kerohanian kita. Itu adalah untuk menjalankan kehendak Tuhan. Ini di dalam ayat 15-16, begini bunyinya. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, setelah Paulus mengajarkan kepada kita fokus ke depan, sekarang di sini ia bicara jalurnya. Perjuangan kita itu harus berada di jalur yang benar. Paulus berkata kita yang sempurna, artinya kita yang sudah diselamatkan. Kita yang secara posisi sudah sempurna di dalam Kristus. Sekarang marilah kita melanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Kita terus bertanding di jalur yang benar. Di rel yang sudah dimulai oleh Kristus sendiri. Jalan salib itu. Yang dijalani oleh nabi, rasul, reformator sampai kepada kita. Teruskan jejak kaki mereka. Mereka semua sudah mengerjakan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana Tuhan menyatakan rencananya untuk kita? Bagaimana kita sebagai manusia berdosa bisa mengetahui rencana Tuhan yang suci? Paulus berkata, jikalau lain pikiranmu tentang satu hal, maka hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat ini dapat diterapkan kepada setiap aspek hidup kita. Karena semua kehidupan bergantung kepada panggilan Tuhan. Kehendak Tuhan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan pesawat yang sedang terbang.
itu pilot tidak selalu bisa melihat apa yang akan terjadi. Terutama saat cuaca yang buruk. Tetapi dia dapat menerbangkan pesawatnya itu dengan aman di segala cuaca. Kenapa saudara? Karena jalurnya sudah ditandai oleh radar. Jadi ada koridornya. Jika dia menyimpang ke kanan atau ke kiri, radar akan peringatkan dia. Begitu juga Tuhan membimbing kita. Kalimat Paulus ini tidak berarti bahwa kita selalu bisa melihat hari depan kita. Tapi kalimat Paulus artinya Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita. Dan ia berjanji untuk membukakan, mengungkapkan langkah-langkah rencana itu kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menjalankan kehendak Tuhan, tidak mungkin kita tidak tahu rencananya. Nah, itu sebabnya saudara. Prinsip yang pertama di dalam hal ini adalah ketika kita berdoa, ya Tuhan, jadilah kehendak. Aku ingin mengerjakan segala rencanamu. Saudara harus introspeksi hatimu. Adakah engkau mau rela menjalankannya apapun itu meskipun saudara tidak tahu? Atau saudara sudah punya planning ini itu sendiri? Prinsip pertama, kita harus rela menjalankannya. Kita tidak boleh hanya berdoa terus, tapi hatinya harus taat dulu. Kerjakan apapun kehendaknya, meskipun kita tidak tahu apa itu. Serahkan kepada dia. Kitab suci menyatakan bahwa kita itu adalah orang-orang berdosa. Yang secara natur tidak mau mengerjakan kehendak Tuhan. Itu natur kita. Memang seperti itu. Sesudah kita diselamatkan masih ada sisa-sisa dosa ini di dalam daging kita. Belum sempurna kita itu. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan itu berat. Itu memang naturnya. Nah, ingat saudara, kita tidak boleh, oh gampang. Saya sudah sempurna kok, gampang. Ini saya melakukan segala kehendak Tuhan. Itu saudara sedang sombong. Dan tidak tahu sama sekali kehendak Tuhan. Kristus sendiri di Getsemani berdoa seperti itu Tuhan. Saudara-saudara. Itu memang sudah natur. Tetapi Tuhan terus memimpin kita. Nah saudara begini. Perjalanan kita sekarang itu mirip seperti perjalanan Israel. Waktu mereka itu keluar dari Mesir. Saudara bisa bayangkan itu. Tuhan memberikan anugerah mereka, memimpin mereka lewat apa saudara? Tiang api dan tiang awan itu. Tiang api kasih cahaya dan kehangatan di malam hari. Tiang awan itulah yang menudungi mereka di saat teriknya matahari. Dan tiang api, tiang awan itu mempunyai fungsi yang lebih dahsyat itu untuk menyatakan kehadiran dia. Dan saudara memimpin mereka di padang gurun. Kalau tiang itu jalan, mereka jalan. Kalau tiang itu berhenti, mereka berhenti. Itu pimpinan Tuhan. Kita bisa membayangkan bagaimana jadinya saudara. Ketika awan bergerak, maju, orang-orang diam saja. Keluaran 40 ayat 36 sampai 37 bunyinya begini. Di dalam segala perjalanan orang Israel, setiap kali awan terangkat dari atas kemah suci, mereka akan berangkat. Tetapi jika awan itu tidak terangkat, mereka tidak berangkat. Sampai hari awan itu terangkat dan berjalan memimpin mereka. Baru mereka jalan. Kadang bisa cepat berpindah-pindah. Di lain waktu diam terus. Kita bayangkan saudara. Ada satu keluarga. Ya, bangsa Israel itu di situ. Yang berhenti di bawah tiang awan di tengah siang yang panas. Dan mereka bongkar tendanya di situ. Bawa barang-barang mereka semua. Ya mereka tidur. Assemble semuanya itu. Kemah mereka. Ya, dan tenda itu. Udah keluarin semua. Orang teriak. Awan itu sudah terangkat, bergerak. Aduh. Mereka beresin lagi. Bawa barang mereka masuk kepada tas. Mereka lanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian awan berhenti lagi. Mereka berkata, aduh kalau begini sudah
Sudah lebih baik daripada capek-capek keluar masuk, sudah tidur di tanah saja. Tapi ternyata tiang itu tetap tinggal malam itu. Nggak maju-maju. Lalu besoknya tetap tinggal juga. Nggak maju. Aduh, sakit juga pinggangnya. Saudara-saudara, sampai seminggu masih di situ. Saat keluarga itu masuk minggu kedua, mereka berkata, gak bisa begini terus. Bisa sakit pinggang. Sebaiknya kita bongkar barang. Mulai bongkar, pas tenda sudah jadi. Orang teriak lagi, awan bergerak. Itulah pimpinan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara. Kadang kita sudah terlalu nyaman. Tuhan pindahkan. Jalan. Itulah kehendak Tuhan, bukan yang kita mau. Awan yang bergerak itu pasti tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi itulah di mana Tuhan memimpin mereka ke jalan yang benar. Di koridor yang benar. Di jalur yang benar. Tidak peduli berapa besar mereka membenci tiang awan dan tiang api. Tetap mereka harus ikut. Dengan cara inilah Tuhan membentuk sesuatu bangsa. Yang tadinya diperbudak. Menjadi satu yang berjiwanya baru. Dengan satu komitmen yang bersemangat berjuang. Yang mampu menaklukkan Kanaan dan masuk tanah perjanjian. Saudara-saudara, Tuhan sedang mengajari mereka ketaatan kepada pimpinan Dia. Sama dengan kita sekarang. Bukan tidak tahu, tidak mau taat. Susah mengikut Tuhan. Kita seringkali membenci cara Tuhan. Dan khususnya cara Dia melatih kita, membentuk kita menjadi pengikut Dia. Saudara coba nanti di rumah bayangkan. Saya dulunya apa, sekarang jadi apa. Oh, luar biasa pimpinan Tuhan. Benar. Saya sudah melewati tahun-tahun kok bisa. Sekarang menjadi begini. Saudara, cara-cara Tuhan melatih kita menjadi pengikut Dia. Kita benci itu. Kita tidak mau cara Dia seperti itu. Keras, susah, tetapi kita tetap harus melewati itu. Melalui pelatihan yang Tuhan kerjakan, kita terus belajar. Sampai kita bisa berkata begini. Bapa, meskipun secara alami aku tidak menyukai kehendak-Mu. Tetapi aku tahu itu adalah yang terbaik bagiku. Itu perlu untuk membentuk, melatih rohaniku. Tolong aku di jalan yang seharusnya aku tempuh ini. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita harus sampai kepada satu titik, saudara. Di mana kita terlebih dahulu itu motivasinya sungguh mau kerjakan apapun itu. Taat apapun itu. Meskipun kita tidak tahu apa. Jikalau kita berdoa demikian, Tuhan akan menunjukkan, membukakan jalan itu kepada saudara. Hal yang justru saudara tidak mau kerjakan. Kerjakan. Itu sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan, saudara. Selain kita rela dan taat mengerjakan kehendak itu, tetapi kita juga harus berjalan di dalam prinsip firman Tuhan. Karena itulah radarnya. Itulah kompasnya. Yang tidak bikin kita tersesat. Firman Tuhan. Karena kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Dia sendiri. Di dalam kitab suci. Kehendak Tuhan dinyatakan terutama melewati firman. Bukan lewat pengalaman kita. Atau mimpi-mimpi. Meskipun saudara tidak menutup kemungkinan Tuhan bekerja melewati mimpi. Tetapi segala sesuatu harus diuji kembali kepada firman Tuhan. Karena Tuhan memang menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 saya bacakan untuk saudara. Surat Paulus begini. Karena itu saudara-saudara. Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budimu itu keseluruhan diri manusia. Baik dari akalnya, perasaannya, kehendaknya semua.
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kamu harus berubah budimu, konsep pikiranmu. Jikalau dulunya kamu merasa nyaman, sekarang tidak, berubah. Itu perubahan yang Tuhan kerjakan. Jika kita adalah orang Kristen, kita belajar satu prinsip, yaitu apapun yang berkontribusi kepada pertumbuhan kita di dalam kekudusan, maka itu adalah aspek dari kehendak Tuhan bagi kita. Maka berlaku juga sebaliknya, saudara-saudara. Apapun yang menghalangi pertumbuhan kita di dalam kekudusan, pasti bukan kehendaknya. Mari kita melihat langkah-langkah ini, supaya kita tahu kita ada di jalur kehendak Tuhan atau tidak. Tuhan memberi kita kitab suci untuk kita bisa mengenali kehendaknya untuk kita masing-masing. Kolose 3 ayat 23. Di dalam kaitan dengan semua pekerjaan yang kita kerjakan, firman Tuhan berkata begini. Apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap hatimu. Seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas-tugas kita dengan segenap hati? Artinya tidak ada halangan hati nurani. Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, karena Dia yang melihat pekerjaan tangan saya. Dia akan kerja dengan sebaik mungkin jikalau hatinya bersih. Karena apa yang dia kerjakan untuk keuntungan bagi Tuhan. Saudara-saudara, bukan untuk kantongnya sendiri, perutnya sendiri, tidak. Dia selalu terpikirkan pekerjaan Tuhan. Selalu untuk kemajuan Injil Tuhan. Selalu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Keuntungan ini bagi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan aku segala berkat-Nya untuk aku melakukan ini semua. Sering kita menganggap kalau kesulitan datang, saudara, di dalam pekerjaan kita atau sekolah kita, aduh susah datang, berat sekali. Wah, ini pasti tandanya bukan kehendak Tuhan. Siapa bilang, saudara-saudara? Justru itulah mungkin yang Tuhan inginkan kepada saudara, untuk belajar lebih keras. Bekerja lebih keras. Saudara, supaya itu menjadi sesuatu pelatihan dari Tuhan. Untuk kita boleh belajar bekerja dengan segenap hati untuk Tuhan. Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, jikalau tidak mengerjakan perbuatan yang baik sesuai kehendak Tuhan, pasti tidak ada damai sejahtera di hatimu. Itu sudah jelas. Tuhan berkata kita harus mengejar hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Jika pekerjaan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tinggalkan. Saudara-saudara. Karena perpikiran budi kita terus dirubah oleh Tuhan. Memang orang Kristen bebas melakukan segala sesuatu. Tetapi koridornya seperti ini, saudara. Harus benar, harus mulia, harus adil, suci, kebajikan, dan patut dipuji. Jika saudara melakukan ini, maka damai sejahtera Allah akan turun kepadamu. Kita diselamatkan oleh Tuhan supaya kita terus-menerus merubah konsep pikiran kita. Itu tadi, berubahlah engkau. Sesuai dengan budimu itu. Berubahlah di dalam budimu. Pimpinan roh kemana. Terus makin dikuduskan. Jika yang saudara kerjakan adalah hal terbaik, kerjakan. Dengan hati yang damai. Jika tidak, saudara harus pergi ke jalan yang lain. Karena tidak semua hal itu berguna. Kita ingat 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Tapi bukan semuanya berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan.
tapi bukan segala sesuatu berguna. Jika pekerjaan kita merusak iman orang lain, harus dihentikan. Jikalau pekerjaan kita mengganggu atau membuat kesalahan kepada orang lain sehingga berdosa dan sebagainya, harus dihentikan. Tidak peduli itu menghasilkan uang yang banyak. Firman Tuhan berkata, jangan setiap orang mencari keuntungannya sendiri. Jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu saudara. Saudara tidak boleh tanya pendetamu, oh ini boleh atau tidak, ini boleh tanya sendiri sama Tuhan. Jika engkau melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah, silakan kerjakan. Do you do that for the glory of God? Or for your own glory? Jangan setiap orang mencari keuntungan sendiri. Hal yang paling kecil, makan minum pun, atau melakukan sesuatu apapun, untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau kita sudah melakukan ini, maka itulah kehendak Tuhan bagi kita. Jikalau saudara menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan besar, saudara harus merenungkan kembali firman Tuhan. Apakah itu untuk kemuliaan Allah atau keuntungan dirimu? Saudara bisa argue, oh itu kan tidak dilarang dalam firman Tuhan. Memang saudara, kitab suci tidak mungkin mencatat semua hal dengan begitu jelasnya. Ada hal-hal yang tidak jelas dinyatakan dalam firman Tuhan, boleh atau tidak. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara harus merenungkan apakah yang saudara kerjakan itu memuliakan Tuhan atau tidak. Itu poinnya. Jika tidak, harus dihentikan. Karena yang penting itu bukan hidup enak di sini, tetapi di dunia sana. Mengejar kesempurnaan itu. Harus bersyukur kalau hati menjadi tidak damai, ada teguran, itu kita harus bersyukur. Karena itu tandanya saudara sudah lebih dekat dengan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun jalan hidup kita. Mazmur 32 ayat 8 berkata begini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan sendiri yang bilang, aku mau mengajarimu dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Itu sebab kita harus menjaga relasi dengan Tuhan setiap hari. Tuhan tahu kita secara natur jalan ke arah yang salah. Itu sebab kita harus disiplin mencari Tuhan. Paulus berjuang mengejar kesempurnaan itu. Dia tahu dia belum sempurna. Masih jauh dari kesempurnaan itu. Tetapi dia terus mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, jikalau kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, bertekad untuk menjalankannya meskipun kita tidak tahu apa itu, kita harus siap untuk pimpinan Tuhan di jalan yang baru. Tuhan seringkali tidak pimpin kita terus di jalan yang lama. Jika kita siap, maka melalui pergumulan kita dengan firman-Nya, Tuhan akan menyatakan jalannya. Memimpin kita kepada langkah-langkah Dia. Membuka pintu. Tuhan akan memimpin kita di jalan yang harus kita jalani. Melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Sehingga namanya sendiri yang dipermuliakan. Marilah kita menjadi orang yang melupakan apa yang sudah di belakang. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Dan berlari-lari kepada tujuan mendapat hadiah dari panggilan Tuhan dalam Kristus Yesus. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.